kami sudah sampai di air panas mengeruda nih teman. Kami memasak di tengah aliran air yang hangat. Airnya tidak terlalu panas, jadi kami bisa sambil merendam kaki. Segar deh rasanya. Selain itu, di sekeliling air panas ini tumbuh berbagai pepohonan. Jadi terasa sejuk sekali teman. Oh iya, kami mau memasak baratero di dalam kelapa. Barateronya diiris kecil terlebih dulu. Kami menambah bumbu supaya rasanya lebih enak, seperti bawang bawangan, tomat, juga cabai. Semua bumbunya cukup diiris saja. Kami juga menambah sayur agar lebih sehat. Salah satunya kol ungu. Kol ungu termasuk dalam daftar sayuran paling sehat loh teman. Kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Setelah bumbu dan sayur siap, langsung dimasukkan dalam kelapa. Jangan lupa dimasukkan airnya, karena air kelapa bisa menambah rasa gurih pada makanan. Setelah semua kelapa terisi, langsung dibakar deh. Kami harus tunggu beberapa menit, sampai baratero dan sayurnya matang. Teman, Jojo gatal-gatal. Aku, Jojo, dan Karil mau berendam dulu. Kalau Dian, bagian yang menunggu kelapanya matang. Sumber air panas mengeruda berasal dari Gunung Imelita. Di beberapa titik, suhu sumber air panas berbeda-beda. Mulai dari yang terpanas, suhunya bisa mencapai 44 derajat Celcius. Ada juga hangat-hangat kukuh bersuhu 36 derajat Celcius. Jadi masih aman deh untuk berendam maupun mandi-mandi. Kami juga sambil berenang teman. Airnya jernih sekali. Badan kami terasa segar kembali. Gatal Jojo juga sudah hilang. Kelapa kami juga sudah matang teman. Aromanya enak sekali teman. Warna air kelapanya berubah keunguan karena bercampur dengan kol ungu tadi. Barateronya menjadi lebih lembut. Buah ini juga mengandung banyak vitamin. Teman di rumah harus coba deh. Perut kenyang, energi kami jadi full lagi. Saatnya lanjut bertualang teman. Bermain loncat dari pohon ini memang seru. Setelah berenang air hangat, gak ada salahnya lanjut bermain di air laut yang dingin ini. Dijamin segar teman. 1, 2, 3. Segar. Dari atas pohon bakar ini, kami bisa melompat dengan banyak gaya. Cihoy! Sayangnya, tidak setiap saat kami bisa bermain di sini. Karena ketika air laut surut, perairan di tepi pantai ini menjadi dangkal. Beda cerita saat air sedang pasang seperti sekarang. Kami bisa puas melompat. Cihuy! Teman, kabar tentang keindahan alam Flores bukan hanya omong kosong, termasuk air lautnya yang bersih dan jernih. Ini buktinya. Mantap kan? Ayo, lompat lagi. Ini kampung halaman kami. Kampungku adalah salah satu lumbung sorghum di Flores Timur. Sorghum adalah mutiara bagi kami.
Dulu, kampung kami sering dilanda paceklik. Apalagi saat kemarau panjang datang. Jagung dan padi tidak bisa tumbuh karena kekurangan air. Sampai pada tahun 2013, saat sorghum mulai banyak ditanam di sini. Shh, jangan bersuara. Sekarang yuk. 1, 2. Memang mama keker ka. Memang anti. Kele kapi no tak atau sorghum harus salah. Oh, kene. Kami minta maaf kene. Arena dori kene tai tepanen wali papa. Bila sorghum, bila sorghum. Bela sorghum wali papa. Tete bantu kene. Oh, tete. Bira. Sorghum jangan. Sorghum. Teman, sepertinya hari ini kami akan sibuk di kebun. Soalnya bibiku sedang panen sorghum. Sudah pasti kami harus datang membantu. Tapi sebelum ke sana, kami akan membuat apa? Yuk, ikut kami mencari bahannya. Teman, apa biasa kami buat dari bahan daun lontar. Nah, ini dia pohonnya. Pohon lontar termasuk jenis pohon tomat yang biasa tumbuh di tanah kering dan memiliki daun yang sangat lebar. Saat pohon berukuran pendek, tangkai daun sengaja ditebang untuk membuatnya lebih cepat tinggi. Tidak hanya untuk bahan apa, daun lontar juga memiliki banyak kegunaan. Seperti untuk membuat anyaman tikar, tas, alat timba air, dan alat musik sasando. Panen sorghum menjadi waktu yang sangat sibuk bagi kami. Tidak hanya sibuk di kebun, tapi kami juga sibuk menyiapkan perlengkapan untuk panen. Menganyam epe salah satunya. Ama, kene malah pampi. Ampe mate pa yang beli be, iti ulmar ampe mate pa mana nana apa pilih. Oh, ama. Kate Mario. Dede. Sebelum dianyam, daun lontar terlebih dulu dijemur. Hanya perlu waktu 1 hari untuk membuatnya kering. Mario mau lipat apa? Terus ngelawan gua. Saat masih basah, daun lontar bersifat getas dan mudah patah. Tapi ketika sudah kering, menjadi lebih ulet dan mudah dianyam. Mapi hai Murika. Mate hal tak pelo doen. Hai Pi Murika. Tak pelo doen. Teman, untuk urusan membuat epe, Mama dan bibiku paling jago mengerjakannya. Bahkan dalam 1 hari, Mama bisa membuat lebih dari 1 epe. Keren kan? Wah, lihat teman, epe yang dibuat bibi sudah hampir jadi. Pulang, jadi kami pulang. Ih, gagal ini. Wih, keren. Ih. Wah, gagal nih. Raja mau kemana, Pak? Ih. Keren. Ewi, bro. Ini nang gagal nih. Pulang, buka. Kami Wih, keren. kok budaya kami tinggal nih.
Ray. Ya bisa tahan toh. Teman, kami akan menuju kebun sorghum. Berbeda dengan kebun-kebun lainnya, kebun milik bibiku ini panen lebih awal. Wah, aku sudah tidak sabar mau bantu di sana. Ayo, cepat kawan. Teman, sejak tahun 2014, kampung kami mulai menanam sorghum sebagai tanaman pangan. Berbeda dengan jagung atau padi, sorghum lebih tahan dengan kondisi panas. Sejak saat itu, petani sorghum terus berkembang. Bahkan dalam satu kali masa panen, bisa menghasilkan 35 ton lebih. Tak heran jika kampungku disebut sebagai salah satu lumbung sorghum terbesar di Nusa Tenggara Timur. Setelah memotong bijinya, selanjutnya sorghum kami tampung di dalam epe. Keranjang tradisional ini membuat kami lebih mudah untuk mengumpulkan atau memindahkan sorghum. Sebelum dibawa pulang, biji sorghum yang sudah kami potong disusun dulu. Karena jika cara menyimpannya salah, bisa membuat biji sorghum rontok. Wah, ini dia teman, sorghum hasil panen kami hari ini. Tapi besok kami masih akan melanjutkannya lagi. Ini pintau toh. Tapi herin pia nah. Herin pia. Susun. Nyo disusun batu. Susun mana? Sesampainya di rumah, biji sorghum langsung kami jemur. Perlu waktu antara 3-4 hari untuk membuatnya benar-benar kering. Apalagi jika kondisi panas tidak menentu, akan lebih lama lagi menjemurnya. Tanda biji sorghum yang sudah kering, yaitu jika sudah rontok dari tangkai bijinya. Nah, seperti ini biji sorghum yang sudah 3 hari dijemur. Rata kalau mati. Tete Ray. Tete. Asik! Sekarang waktunya kami menyiapkan makan siang. Ayo kawan, mari berbagi tugas. Biji sorghum yang sudah kering gak bisa langsung dimasak, karena masih ada kulit yang membungkus pada lapisan biji. Jadi harus ditumbuk dan ditampih dulu sampai benar-benar bersih. Kene. Oh, Luat tiping. Kene tolong jo. murika. Oh. Kene tali uri jo. Sama seperti padi dan jagung, kami warga Kawalelo sudah sangat terampil dalam mengolah nasi sorghum. Maklum saja, sorghum adalah makanan pokok yang tiap hari kami makan. Nah, belok kalau ati. Dikene seping bersih kali anu. Mete lau mau nek ruak bisa lau Teman, sini aku kasih tahu cara masak nasi sorghum. Pertama, cuci bersih biji sorghum. Tidak dengan cara diremas, tapi cukup digosok seperti ini. Kemudian, siapkan air panas di wajan untuk proses aron. Aron adalah istilah kami untuk memasak nasi sorghum tahap pertama. Kedua, pindahkan biji sorghum dari wajan ke panci kukus untuk ditanam. Cara memasak seperti ini akan membuat biji sorghum matang dengan tekstur yang empuk. Jangan lupa untuk terus jaga api supaya tetap menyala. Nasi sorghum akan matang setelah ditanam kurang lebih 30 menit. Alas apa Mario? Udah kami Mario, berapa? Itu. Suka.
gosok. Pam. Cihuy, saatnya makan. Teman, sekilas tampilan nasi sorghum sangat mirip dengan nasi dari beras atau jagung. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, nasi sorghum punya butiran biji yang masih utuh dengan warna yang mirip dengan nasi beras merah. Tapi gimana rasanya ya? Yuk kita cobain. Selamat makan. Enak banget. Rasanya mirip dengan nasi jagung, tapi teksturnya lebih padat dan berserat. Cocok sekali nih dimakan bareng kuah ikan. Rasanya, aduh, susah deh nyeritainnya. Yang pasti bikin pengen nambah dan nambah lagi. Kami bermain yuk. Anak-anak di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur suka sekali bermain di rumah pohon ini. Permainan apapun terasa seru saat dimainkan bersama di rumah pohon ini. Andre senang nih setiap hari Peti baca buku Timbe. Gue juga senang. Kawan-kawanku yang lain sedang bermain mere-mere. Teman yang di rumah pasti sudah tidak asing lagi kan? Iya, betul sekali. Main ular-ularan. Kalau di kampungku, permainan ini disebut mere-mere karena bermainnya sambil bernyanyi mere-mere yang berarti bermain jebak-jebakan. Ada apa ini? Kenapa paman-paman ini mengusir kami bermain? Siapa mereka? Kai, semua balik, Be. Mana balik, Be? Ini kan tempat kami bermain. Kenapa jadi tempat bekerja paman sih? Ya sudah kawan, kita bermain di danau saja. 1, 2, 3, lompat kawan! Myur! Teman, karena kami diusir dari rumah pohon, akhirnya jadi bermain di danau Waibelen. Sekalian saja kami mencari sesuatu yang bisa dimakan di danau ini. Asyik! Aku dapat udang! Canggih sekali kan jaring yang kupunya. Ayo kawan, tangkap yang banyak. Jangan salah sangka ya teman. Kami tidak petik kangkung di kebun milik orang kok. Kata ibuku, kangkung ini tumbuh liar dan subur di sini. Hasil alam yang melimpah di danau dan sekitarnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Waibao loh. Oh iya, kata ayahku, danau ini berasal dari sisa letusan gunung Sodo Berawao. Jadi terbentuklah kawah yang besar dan terisi oleh air hujan. Itu sebabnya nama danaunya Waibelen. Wai berarti air dan belen artinya besar atau luas. Lihat sekeliling kami, besar dan indah banget. Beruntung sekali kan kami lahir dan tinggal di Desa Waibao. Hayo, teman yang di rumah pasti jadi pengen coba berenang di Danau Waibelen kan? Hehehe. Sepertinya sudah cukup banyak yang kami kumpulkan teman. Ayo kawan, kita masak. Perutku sudah berbunyi nih.
Aku sebenarnya tidak suka memasak loh. Tapi kalau masak hasil tangkapan sendiri sih beda cerita. Rasanya jauh lebih bersemangat. Untuk lalapannya, tinggal rebus saja kangkungnya. Sekarang lanjut masak udang sambelnya. Minyak sudah panas. Itu tandanya udang siap digoreng. Asyik. Tali seperti udang bela. Bela. Oh, bela. Wih, lihat udangnya teman. Langsung berubah berwarna merah. Baru digoreng saja aromanya sudah menggugah selera. Ayo kawan, angkat udangnya. Menggoreng udang memang tidak boleh lama teman, karena bisa bikin daging udangnya alot. Ayar mo. Bolang. Sampah lear mo. Enggak bekerja. Ay, si Mae. Taena. Ayo kawan, langsung masukkan sambalnya. Wih, aromanya sangat menggiurkan. Benar apa kataku, tumis sambal jadi godaan terbesar buat kami. Yo, tahu udang eh. Apa ya? Iya, mak. Jari, yatse, sampai orkai. Asik, sudah siap disantap nih. Ayo kawan, ikut makan bareng kami. Untung kami masak dengan porsi besar, jadi semua bisa kebagian deh. Aku membawa nasi di tasku nih, jadi makin nikmat deh makan siang kami. Teman, udang dan sambal perpaduan yang pas sekali. Apalagi dimakan dengan nasi. Sudah nikmat, juga bikin kenyang. Gurih sekali udangnya. Emang paling top deh masakan kami. Sepertinya besok kami kembali cari udang lagi. Jadi ketagihan deh. Ya sudah, cepat habiskan makanannya. Jangan sampai tersisa ya. Muri ka beri pau ngai saga muri pi apple cream pon ngai Tunggu sebentar. Dua paman yang tadi sebenarnya sedang apa di rumah pohon kami ya? Ay pulang, terus ti mari tit kagak timur kopi. Om, anak kami kan tim selakai. Mana boleh? Gue sebentar kuliah. Sepertinya mereka mau menghancurkan tempat bermain kita, teman. Kenapa kami tidak boleh bermain di rumah pohon ini? Padahal ini sudah menjadi rumah kedua kami. Tak akan kubiarkan ini terjadi. Ayo kawan, kita ke rumahku saja dulu. Kami pulang dengan rasa kesal. Gimana tidak kesal, teman? Rumah pohon itu kan sangat penting bagi kami, anak-anak desa Waibao. Bolang mau tegain balik. Kami pi, lihat kata murid pi. Belum kami darah anda pakai di. Kan pana lo kamu kena pi, coba. Oh, mereka di kode di. Rame ayah kami enak. Pe, kena ku pe. Pohe emak. Bantu orang bolok kia. Seharusnya kami sedang bermain di rumah pohon. Tapi gara-gara paman itu, kami semua jadi tidak punya tempat bermain. Lebih baik aku bantu ibu saja. Teman, kakak dan ibuku ternyata sedang membuat kue. Namanya kue ue home. Eits, bukan bahasa Inggris yang artinya rumah ya. Kue ini berbahan dasar singkong. Di kampung kami sih biasanya disebut ubi. Singkong yang direbus ini nantinya akan dicampur dengan kelapa parut. Bilang, kamu kena tipis tau. Kena ku bisa. Balang, aku tak kena ku. Sabar, ku pohe mbak kia. Bangun tiaw, tiga kai. Gala, teh tiaw. Siap? 1, 2, 3. Mantap, Stanis. Gorengin kena kadi. Asik. Tunggu aku kawan. Aku juga mau ikutan bermain knolit.
Permainan ini melatih ketangkasan kita untuk membidik loh. Teman, singkong yang sudah halus diberi warna supaya lebih cantik. Lalu campurkan dengan kelapa parut. Ayo kawan, semua siap? 1, 2, 3. Yap! Oi, teka taman kurang. Duh, jantungku berdebar kencang. Hampir saja panahku terkena ayam tetangga. Gara-gara rumah pohon kami dijajah, kami tidak bisa lagi bebas bermain. Mimo tes kah? Tapi tomeha Asyik, kuenya sudah jadi nih. Tinggal beri kacang mete di atasnya. Kacangnya yang banyak ya, Kak. Wih, dari warnanya saja sudah menggiurkan. Serbukan! Temannya di rumah, ayo ambil satu-satu ya kalau bisa. Enak tuh Rimong. Rasa manis dan gurihnya menyatu sempurna. Ini sih memang kue kesukaanku banget. Kacang betenya apa lagi? Bikin mau lagi, dan lagi. Mo, tak kena ko ba na mo? Rango. Hey, ama, kamay kape. Bolang, tegan ako tegay muri pi. Di mo. Lang ako titi kajemutin juga rara rusak kae. Enggak pi. Tik. Mau gerobak mo, tegan aku. Pas sekali nih, ada gerobak di sini. Bisa kita pakai untuk bermain. Ayo kawan naik, pegangan yang kuat. Siap, 1, 2, 3, jalan. Ay mau titagan ako lebih seru ya Mea. Kalau benar belakang bol antum lebih seru eh. Ya sudahlah, mau diapakan lagi? Sepertinya kita akan bermain di halaman rumah saja. Ya, maafkan kami Pak. Kami tidak tahu kalau gerobaknya mau digunakan. Guru buku aja sampai merut tetekan pi. Pak siap kayak tempatnya lau. Tinggal saja lau kia baru titik. Pak noni tempat naik. Jadi tinggal saja antar lau kia baru memoi. Kenapa banyak buku yang dibawa ya? Ya sudah, kita ikuti apa kata Pak Guru saja dulu. Loh, ramai sekali kampung adat. Ada kawan-kawan kami yang sudah bermain di sini. Wah, ternyata Pak Guru sudah menyiapkan tempat bermain baru untuk kami. Terima kasih Pak Guru. Rumah pohon tempat kami bermain memang indah. Namun kami menjadi lebih aman bermain di sini. Stanis gute buku bibera supaya susun hati supaya teman-teman gute untuk baca ya. Sebentar lagi buku akan tersusun dengan rapi supaya kawan-kawanku bisa membaca buku di sini. Teman, kami sangat senang sekali. Kami bisa berkumpul dan bermain bersama kawan-kawan lagi. Wah, itu dia paman yang tadi. Oh, ternyata paman-paman itu juga yang menyiapkan tempat ini. Maafkan kami ya, sudah berburuk sangka ke paman. Kawan, ayo kita bermain lagi. Ini dia permainan nenek baju uwe. Masuk dalam satu lingkaran, tangkap badan kawan lainnya, dan tebak siapakah dia. Awas kawan, jangan sampai terkena ya. Seru sekali bermain seperti ini. Apalagi tempat bermain kami ini lebih luas dari rumah pohon.
Ternyata ibu dan kakak sudah tahu kalau ini bakal jadi tempat bermain anak-anak yang baru. Pantas saja kuenya tadi tidak boleh dihabiskan. Tapi karena itu kami jadi bisa makan bersama. Rasanya jadi lebih nikmat.